wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersama-sama bersyukur kita kepada Allah dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga Allah jadikan kita semua tergolong hamba-hamba yang ahli bersyukur dengan semua potensi yang Allah berikan, dengan semua panca indera yang Allah anugerahkan, kita bisa berkontribusi maksimal untuk umat Islam. Hari ini Ahad 21 Maret 2021, kita akan sama-sama mendapatkan wawasan kepemimpinan, di mana hal ini adalah sesuatu hal yang sangat urgent sekali dalam kondisi seperti saat ini. Kalau kita merujuk kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa di antara kita semua adalah menjadi pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya. Hari ini hari yang sangat istimewa, wawasan kepemimpinan yang ke-6 yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik, yang akan membawa tema tentang excellent leadership, bahwa maju, mundur, berkembang, ataupun stagnannya sebuah organisasi, sebuah keluarga, sebuah komunitas, sebuah negara, itu tergantung dari seberapa katup leadership-nya. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang kita harapkan beliau dengan berbagai pengalaman, dengan segala ilmu beliau, di tengah kesibukan beliau, yang menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama, akan memberikan pencerahan buat kita. Di awal kita akan, sebelum dimulai, akan mendapatkan keynote speak dari Bapak Fuad Amsyari selaku Ketua Umum Syarikat Islam Politik, apa dan bagaimana selanjutnya peran kita sebagai seorang Muslim terhadap kepemimpinan, sebagai seorang yang bersama-sama ingin memberikan kontribusi kepada umat. Untuk awal kami berikan waktu kepada Bapak Fuad Amsyari untuk memberikan keynote speak di awal. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara moderator dan para peserta webinar online wawasan kepemimpinan yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali tayang bersama-sama untuk belajar menambah wawasan kita mengenai masalah kepemimpinan yang memang tadi sebagaimana yang disampaikan oleh moderator, tiap-tiap kita ini pemimpin, ya, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas perilaku kita di waktu kita memimpin. Syarikat Islam Politik, sebagaimana sudah sering saya sampaikan, adalah perkumpulan teman-teman yang mempunyai perhatian, kepedulian terkait dengan masalah Islam yang berhubungan dengan masalah kepemimpinan. Masalah kepemimpinan di dalam suatu masyarakat, bukan hanya masyarakat komunitas Islam, tapi komunitas yang plural. Di RT, RW, kampus, di provinsi, sampai negara, masih kondisi internasional, itu semua plural. Dan Islam memberikan pengajaran kepada kita bagaimana kita harusnya bersikap terhadap kondisi pluralitas kita. Kita harus berusaha untuk menjadi pemimpin. Islam berusaha untuk memimpin masyarakat plural, bukan dipimpin. Itu adalah perintah dari wahyu. Itu sebabnya kemudian Rasulullah setelah fase Mekah terus pergi hijrah ke Madinah
dan di Medina berjuang akhirnya menjadi pemimpin. Kepala negara Medina yang plural. Kita bisa menjadi kepala desa, kepala kelurahan, kepala RT RW, provinsi, negeri, dan macam-macam yang plural itu. Meniru bagaimana Allah memberikan kepada kita orang Islam berusaha untuk bisa menjadi pemimpin di masyarakat pluralnya. Mengapa? Karena dengan menjadi pemimpin di masyarakat plural, kita bisa memberikan arahan kepada masyarakat plural itu kebijakan-kebijakan yang benar, kebijakan-kebijakan yang adil, kebijakan yang membuat kesejahteraan merata, mengendalikan kemungkaran, mengendalikan kerusakan, mengendalikan kejahatan di dalam masyarakat plural dengan menjadi pemimpin formal di dalam masyarakat plural itu. Nah, kalau kita insya Allah berhasil di level kita masing-masing menjadi pemimpin di dunia plural, maka kita tidak boleh keluar dari tuntunan Islam terkait dengan masalah pengelolaan masyarakat plural. Nah, sumbernya hanya satu, yaitu adalah wahyu dan sains. Jangan lupa bahwa Islam itu memasukkan sains itu sebagai bagian dari Islam selain wahyu. Karena di dalam wahyu itu diperintahkan kita untuk belajar mengenai masalah science and technology. Nah, di dalam wawasan kepemimpinan inilah saudara sekalian, maka semua yang mempunyai pengalaman dan kemampuan serta pengetahuan mengenai know-how-nya memimpin berbasis wahyu dan sains itu, kita berusaha untuk share kepada kita semua. Share pada kita semua. Jadi pada saat ini kita mendapatkan sharing pengalaman, pengetahuan, keilmuan yang terkait dengan tuntunan Islam politik, Islam yang mengajarkan bagaimana mengelola suatu society yang plural dengan sumber wahyu dan sains. Soalnya kalau kita mengelola masyarakat plural hanya sumber sains, kita bisa terjebak pada interest pribadi, menjadi arogan, menjadi kemudian korup, menjadi mementingkan kelompoknya sendiri, dan itu akan merusak society itu. Kali ini kita mendengarkan pengalaman seorang manajer departemen dari retail Korea yang dia sudah banyak lama memimpin di situ dengan segala pengalamannya terkait hubungan internasional juga, dan diberikan judul Excellent Leadership, yaitu kepemimpinan yang luar biasa lah, itu saya bilang, yang prima gitu, yang berbasis wahyu dan sains. Saya kira itu pengantar saya, mari kita dengarkan bersama dan nanti kita bisa bertanya detail kalau ada yang masih belum jelas, sehingga dengan demikian kemampuan kita menjadi semakin bagus tatkala kita menjadi pemimpin di masyarakat plural kita. Sekian komentar saya atau pengantar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kami sampaikan kepada Profesor Fuad Ansari atas keynote speak-nya. Teman-teman sekalian, untuk menambah silaturahim kita semua, mungkin teman-teman bisa membuka open video supaya kita juga saling kenal, saling ta'aruf. Media ini adalah kesempatan kita bersama dalam teman-teman SIP atau Syarikat Islam Politik untuk bisa sama-sama mengetahui apa yang nantinya teman-teman bisa kontribusikan share. Hari ini mungkin Pak Puguh yang akan sharing, mungkin berikutnya teman-teman akan juga sharing untuk kemudian SIP ini menjadi milik bersama, bagian daripada kita untuk bisa berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan SIP. Oke, tanpa panjang kata, teman-teman nanti bisa catat hal-hal yang mungkin nanti perlu didiskusikan ataupun ditanyakan kepada Bapak Puguh, dan juga teman-teman bisa mencatat hal-hal yang pokok penting. Insya Allah nanti materi juga akan kita upayakan kita bisa share dari teman-teman IT untuk menyampaikan hal itu. Tanpa banyak kata, kita berikan kesempatan, waktu, dan kesempatan kepada Bapak Sinatrio Puguh Nuswantoro. Beliau adalah Departemen Manajer Perusahaan Retail dari Korea. Kepada beliau, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sugeng dan Ustadz Fuad atas pembukaannya.
Arif Riak, tanda tak dalam, air tenang tanda menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam pada para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu peserta sekalian? Semoga Alhamdulillah. selalu diberi kesehatan, kekuatan iman dan takwa, serta kekayaan yang semakin meningkat. Amin. Amin. Ya, kalau hendak pergi mengajar, jangan lupa belajar dahulu. Kalau hendak menjadi pintar, berbagi ilmu, janganlah ragu. Ya, begitu diminta Ustadz Fuad ngisi materi wawasan kepemimpinan, langsung saya iakan waktu itu, karena permintaan dari seorang guru itu levelnya hampir sama dengan permintaan dari orang tua, jadi harus langsung dijalankan dengan sepenuh hati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, seperti yang sudah diinfo Ustadz Fuad di grup WA. Hari ini saya akan membawakan materi wawasan kepemimpinan, excellent leadership. Dan sebelumnya saya mohon maaf, bukan bermaksud mengguri, cuman di sini kita juga sharing ilmu, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita diminta untuk siap dipimpin, siap memimpin, siap mendapatkan ilmu, dan siap membagikan ilmu. Dan juga saya paham Bapak Ibu peserta sudah punya banyak pengalaman yang lebih di atas saya. Baik, materi ini saya susun berdasarkan catatan-catatan saya waktu mengikuti training baik dari perusahaan saya sebelumnya, perusahaan retail asal Prancis, dan juga materi-materi training kepemimpinan di webinar-webinar yang saya ikuti. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini dia materi kita, excellent leadership. Mohon izin Ustaz untuk materinya bisa share. Iya, benar. Iya, materi yang saya susun ini sifatnya agak-agak simpel. Jadi ya semoga meskipun simpel materinya dapat semua seperti itu. Baik, dari materi saya ini adalah pemimpin itu merupakan kombinasi dari kata trust dan respect, yaitu kepercayaan dan penghormatan. Baik itu kita percaya pada atasan, penghormatan pada atasan, maupun pada bawahan kita. Detail dari trust dan respect itu adalah terdiri dari coaching, counseling, dan mentoring, di mana coaching itu adalah pemimpin selalu melatih anak buahnya, counseling, pemimpin yang peduli dengan masalah anak buahnya, dan mentoring adalah pemimpin yang mendampingi agar anak buahnya menjadi lebih baik. Hal ini perlu dilakukan agar proses kaderisasi dapat berjalan dengan baik. Jadi apabila terjadi pergantian pemimpin, penggantinya tidak akan kehilangan arah karena sudah satu frekuensi dengan pemimpin sebelumnya. Berikutnya, 3 jenis pemimpin. Pemimpin ada 3 menurut catatan saya, yaitu pemimpin yang ahli di bidangnya, pemimpin yang memiliki banyak pengetahuan, dan pemimpin yang memiliki kepintaran. Jadi sebagai warga yang baik, setidaknya kalau kita ditunjuk sebagai pemimpin atau kita mengajukan sebagai pemimpin, setidaknya ada yang nyantol salah satu dari 3 ini. Jadi kalau misalnya ada yang belum siap, ya itulah tugas pemimpin sebelumnya untuk mengkaderisasi junior-juniornya untuk bisa menjadi seorang pemimpin di masa depan. Ya,
Level kepemimpinan itu berturut-turut mulai dari position berdasarkan jabatan, permission berdasarkan hubungan baik, production berdasarkan kemampuan, people development memberikan inspirasi, dan personhood lebih dekat secara personal. Jadi di saat kita memimpin saat ini, kita sudah berada di level mana? Karena terkadang berdasar jabatan pun anak buah itu kalau melaksanakan tugas rata-rata ABS, asal Bapak senang. Jadi kita sebagai pemimpin diminta untuk selalu upgrade agar kita bisa mengarahkan anak buah kita, mengarahkan tim kita untuk menjadi lebih baik dari pemimpinnya sendiri, menjadi lebih baik dari kita, dan progresnya juga akan menjadi progres yang positif. Baik, berikutnya Pak. Baik, ini saya catat kutipan dari salah satu komisaris Shopee, yaitu Bapak Pandu Satria Syahrir, di mana beliau bilang dalam kepemimpinan itu apabila ada suatu kesuksesan itu merupakan kesuksesan timnya. Namun apabila ada kesalahan, itu adalah kesalahan sang pemimpin, karena sang pemimpin dianggap tidak bisa mengarahkan timnya untuk bisa mencapai target yang ditentukan, seperti itu. Dan seorang pemimpin harus berani merekrut orang yang lebih pintar darinya, orang yang lebih hebat darinya, agar itu tadi yang sudah saya sampaikan, kaderisasi dapat berjalan dengan baik. Berdasar pengalaman saya, untuk poin ini, saya pernah ada case. Jadi waktu itu saya berada di departemen manajer bagian non-food. Supervisor saya diminta untuk pindah ke bagian lain, ke bagian fresh. Sehingga saya di bagian fresh. Waktu itu saya berat hati karena yang bersangkutan ini sudah paham dengan tugasnya. Kalau saya tahan kaderisasi di departemen lain, dia tidak akan berjalan. Cuman saya berprinsip menggunakan prinsip sedekah. Apabila kita memberikan yang terbaik, Allah pasti memberikan penggantinya dengan lebih baik lagi. Dan hasilnya supervisor saya ini akhirnya bisa sejajar dengan saya, dan yang bersangkutan sekarang menggantikan saya sebagai departemen manajer di bagian non-food, dan saya bisa mendapatkan jabatan yang sesuai passion saya. Sehingga seperti tadi, Allah sudah memberikan ganti yang lebih baik karena proses kaderisasi yang berjalan seperti itu. Baik, karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin itu berdasarkan catatan saya ada 3, yaitu rendah hati, tekun, dan jujur. Di mana tiga poin ini merupakan aset yang tidak terlihat atau intangible asset. Di mana kalau seseorang itu dia jatuh harus kembali ke titik nol, orang tersebut dari 3 poin ini dia bisa kembali memiliki kejayaannya. Karena ini merupakan aset yang betul-betul berharga. Jika seseorang tidak punya 3 poin ini, akan sangat susah dia mendapatkan keberhasilannya kembali. Dan yang paling menarik di poin ini adalah poin rendah hati, di mana ini merupakan salah satu bentuk penghambaan kita sebagai hamba Allah. Karena tanpa peranan Allah kita sejatinya bukanlah siapa-siapa. Kemarin saya sempat lihat di IG postingan mengenai profil para sultan kekhalifahan Utsmaniyah. Rata-rata mereka selalu punya sifat rendah hati, karena tanpa peranan Allah mereka tidak akan menjadi seorang pemimpin yang baik, seperti itu. Ya, seorang pemimpin harus menjadi contoh dan bisa mengantar timnya menjadi lebih baik dari dirinya, serta harus konsisten dengan apa yang diucapkan. Ya, berdasar pengalaman saya, setiap saya mengeluarkan suatu statement, itu saya biasakan saya tidak mencabut statement saya sampai ada suatu kondisi
yang mendukung untuk bisa merubah hal tersebut, merubah statement saya, karena itu tadi saya harus menjaga kredibilitas saya agar tidak dicap sebagai orang yang tidak konsisten. Jadi saya sengaja diam dulu sampai ada kondisi, entah itu petunjuk dari atasan, petunjuk dari teman-teman, sehingga saya harus merevisi suatu statement saya. Saya biasanya seperti itu. Dan pemimpin itu bukan pemimpin itu harus dibentuk dan dilatih agar memiliki kemampuan 3 poin berikut, yaitu mendengarkan, beradaptasi, dan merubah organisasi apabila diperlukan. Jadi dari poin ini terkadang suatu keputusan yang buruk akan menjadi lebih baik daripada tidak ada keputusan sama sekali. Ya, contoh di suatu perusahaan mungkin di mana awalnya perusahaan tersebut dia harus bisa memperkerjakan 100 orang, tapi karena dampak pandemi, pemimpin atau atasannya harus bisa merubah organisasi agar bisa tetap berjalan hanya dengan 50 orang. Atau mungkin juga perubahan jam operasional yang awalnya dari 12 jam menjadi 9 jam saja. Karena hal ini dilakukan agar organisasi tersebut tetap bertahan. Dan inilah kemampuan yang harus dimiliki para pemimpin, yaitu mendengarkan, beradaptasi, dan merubah organisasi apabila diperlukan. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah meeting bersama timnya, bertanya lebih utama mana result dan proses. Ya, mungkin buat kita yang pernah jadi tim, pernah jadi bawahan, pasti milihnya, proses, Pak. Bapak terima beres, pokoknya, result. Bapak terima beres, pokoknya saya kasih resultnya sesuai target yang Bapak minta. Dan ternyata setelah saya ikuti salah satu webinar, ternyata result dan proses itu harus terkombinasi dengan baik. Karena dari kombinasi result dan proses itu akan menghasilkan hasil yang konsisten. Jadi nggak asal. Terkadang kan ada yang prosesnya bagus, ternyata hasilnya bleset. Ada yang prosesnya asal-asalan, akhirnya resultnya beres, well done, seperti itu. Akan tetapi yang lebih baik itu adalah kombinasinya harus seimbang, kombinasinya harus bagus, dan hasilnya bisa konsisten, seperti itu yang saya dapat dari webinar beberapa minggu yang lalu. Ya, dan kepemimpinan harus bersifat dinamis karena kepemimpinan zaman sekarang itu tidak bersifat otoriter dan tidak dan harus bisa menerima perubahan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah menjabat suatu jabatan di tahun-tahun sebelum 2000-an mungkin agak-agak apa ya, kalau kami bilang kalau kaum milenial, wah Bapak iki kok rodok kolot ya, Bapak ini kok nggak bisa menerima masukan dari yang muda-muda, dan itu harus diubah agar itu tadi organisasi bisa berjalan lebih lincah, bisa berjalan lebih dinamis lagi, karena biasanya masukan itu tidak hanya dari para senior, tapi juga masukan-masukan dari para junior itu sangatlah berarti. Dan tidak menutup kemungkinan seorang junior akan memimpin seniornya di suatu kesempatan. Ya, mungkin bisa kita lihat seperti di kemiliteran, banyak sekali kepala-kepala instansinya, dia harus melangkah beberapa angkatan agar bisa menjadi pimpinan tertingginya. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar suatu saat harus siap dipimpin, suatu saat harus siap memimpin. Dan yang seperti yang sudah disinggung oleh Pak Sugeng dan Ustadz Fuad, kita ini harus menjadi seorang pemimpin, bukan seorang pemimpi. Karena perbedaan dari pemimpin dan pemimpi itu adalah di huruf N. Karena N dari seorang pemimpin adalah never stop learning dan never stop action. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Demikian materi saya yang ringkas ini. Jadi mohon maaf apabila materinya terlalu ringkas, terlalu ringan. Dan inilah materi yang bisa saya sampaikan ke jenengan semua. Semoga ada suatu insight baru mengenai wawasan kepemimpinan. Baik, itu dari saya. Silakan saya kembalikan ke Pak Sugeng sebagai moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Pugu atas materi yang telah disampaikan, singkat namun isinya dalam banget. Artinya materi pemimpin ini tidak pernah habis untuk dikupas dari berbagai macam sisi. Bahwa hari ini kita bisa melihat sejak runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani, maka sampai hari ini umat Islam tidak ada kepemimpinan yang bisa menjadi pelindung dari umat Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar pada pagi hari ini, disilahkan untuk bertanya kepada narasumber dari apa yang sudah disampaikan tadi, untuk kita bisa sama-sama belajar lebih dalam atas materi yang telah disampaikan. Kami persilakan 2 pertanyaan pertama kepada para peserta. Boleh langsung dinyalakan mikrofonnya untuk bisa bertanya. Silakan. Ya, saya mengawali ya. Silakan Pak Andi Suwarko ya. Ya. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi banyak hal yang sudah dipresentasikan oleh narasumber kita ya. Cuma ada satu hal yang sangat mendasar yang menurut saya belum disinggung ya. Sesungguhnya orang itu didefinisikan ya, dia sebagai seorang pemimpin itu gitu ya. Itu jika dia gitu ya, jika dia melakukan apa gitu ya. Pemimpin yang definitif itu gitu ya. Saya kalau misalnya mengutip ya, ini pendapatnya Stephen Covey ya. Jadi orang itu disebut sebagai pemimpin kalau dia mampu melakukan empat peran ya, atau 4 fungsi ya. Yang pertama fungsi perintis ya, atau fungsi kepeloporan. Jadi kalau orang kemudian mampu melakukan fungsi merintis, mempelopori, mengawali atau menginisiasi sesuatu, maka dia per definitif menjalankan salah satu fungsi kepemimpinan gitu ya. Makanya salah satu sifat penting untuk menjalankan fungsi ini, pemimpin itu harus visioner gitu ya. Yang kedua fungsi penyelaras ya. Jadi pemimpin itu harus mampu menyelaraskan ya, mensinergikan ya. Kalau dalam konteks misalnya keumatan misalnya gitu ya, umat Islam itu terdiri dari banyak komponen itu ya, baik ormas keagamaan gitu ya, sampai misalnya pada level corak keberagamaan gitu ya, mazhabnya beragam itu. Bagaimana kemudian dia mampu menselaraskan ya, mensinergikan beragam
komponen-komponen itu termasuk kemudian beragam mazhab ya, pemikiran atau pandangan-pandangan itu. Lalu yang ketiga itu adalah fungsi pemberdaya ya, fungsi empowering itu. Jadi pemimpin itu memberdayakan. Tadi kalau bahasanya narasumber kita itu istilah yang hampir selaras itu adalah coaching ya. Saya setuju itu, pemimpin itu harus melakukan fungsi-fungsi pemberdaya itu. Lalu yang keempat itu adalah fungsi panutan ya, atau fungsi modeling gitu. Jadi pemimpin itu memang harus bisa menjadi contoh real ya, contoh nyata yang kemudian bisa diteladani oleh para pengikutnya. Nah, berangkat dari apa? Jadi fungsi-fungsi itulah yang kemudian menurut saya ya, orang itu dikatakan sebagai pemimpin atau sebaliknya itu ya, atau follower gitu ya. Leader atau follower itu kalau dia mampu menjalankan sebagian besar ya dari fungsi-fungsi tadi. Makanya menurut saya pemimpin itu tidak harus dilekatkan pada jabatan ya. Pemimpin struktural gitu ya. Misalnya kalau di perusahaan menjabat sebagai manajer atau direktur atau komisaris gitu ya. Kalau dalam konteks kebangsaan misalnya sebagai presiden misalnya gitu ya, pemimpin partai misalnya gitu ya. Nah, pemimpin ada juga menurut saya pemimpin fungsional itu ya. Jadi orang yang tidak menduduki jabatan secara struktural, tapi dia menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan tadi gitu ya. Secara fungsional sesungguhnya dia pemimpin gitu ya. Secara fungsional dia itu pemimpin. Jadi saya ingin mungkin menambahkan ya, karena tadi belum banyak disinggung ya soal pemimpin itu secara definitif itu seperti apa. Jadi menurut saya pemimpin itu ya secara definitif kalau dia menjalankan sekian dari fungsi-fungsi kepemimpinan yang saya merujuk pendapatnya Stephen Covey itu. Nah, ini saya memberi komentar yang pertama ya. Yang kedua, saya ingin bertanya ya. Ini konteksnya dalam konteks kepemimpinan internal umat Islam ya. Umat Islam di Indonesia. Bisa dipersingkat Pak Andi? Iya. Umat Islam di Indonesia ini kan tersebar ya. Dalam konteks organisasi itu di banyak organisasi ya. Sehingga banyak pemimpin struktural gitu ya. Banyak di kalangan umat itu pemimpin struktural, tapi ada problem gitu ya. Ada sebagian fungsi yang tidak berjalan itu fungsi sinergi ya, fungsi sebagai penyelaras. Sehingga ada problem soal integrasi ya, soal persaudaraan itu. Nah, kira-kira apa ya masalah yang mendasar dari yang kemudian bisa dianalisis ya, supaya fungsi-fungsi kepemimpinan sebagai penyelaras atau pensinergi itu bisa juga dimiliki oleh pemimpin-pemimpin ormas-ormas Islam itu, sehingga kemudian umat Islam itu bisa bersinergi gitu ya dalam banyak hal gitu. Itu saja, terima kasih moderator. Terima kasih Pak Andi Suwarto atas pertanyaannya. Kami buka pertanyaan satu lagi sebelum nanti akan dijawab oleh Pak Puguh. Kami persilakan yang mau bertanya bisa langsung open mic.
Ada? Kalau belum saya yang mungkin juga ada sedikit tadi pertanyaan tentang yang terakhir tadi, slide terakhir sama yang di awal tadi, slide terakhir tadi pemimpin sama pemimpi, Pak Pugu. Saya ingin bertanya, never stop learning sama apa tadi satunya, itu terkadang bagaimana seorang pemimpin ketika dia udah sampai di posisi puncak, itu never stopnya udah berhenti. Jadi merasa sudah paling paripurna, sehingga terkadang untuk belajar itu sudah tidak merasa butuh lagi. Nah, bagaimana tipsnya seorang pemimpin dia tetap bisa merasa bahwa dia harus terus belajar. Yang kedua, pertanyaan dari saya, seberapa urgensinya, mungkin ini juga nanti pertanyaan kepada Ustadz Fuad tadi waktu di Genospeak tadi, menjadi pemimpin yang formal atau pemimpin informal, karena masing-masing terkadang pemimpin formal pun ada yang pemimpin formal karena memang tidak memiliki kapasitas dan kemampuan tidak didengarkan, malah memilih mendengarkan pemimpin-pemimpin yang informal, tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, kita sebagai seorang muslim harus memilih posisi di mana kalaupun seandainya ada dua pilihan ini, dan kalau katakanlah tidak memiliki kemampuan atau mendapatkan posisi pemimpin formal, apakah kita cukup dengan memilih sebagai pemimpin informal di tempat kita masing-masing? Itu dua pertanyaan dari saya. Peserta lain, kita jawab dulu pertanyaan dua ini ya. Nanti setelahnya teman bisa mempersiapkan pertanyaan berikutnya. Kepada Pak Puguh, kami persilakan untuk menjawab satu pertanyaan dari Pak Andi Sunarko tadi tentang fungsi penyelaras yang di umat Islam ini terlihat sangat kurang. Banyak pemimpin-pemimpin struktural, tapi yang penyelarasnya tidak ada, sehingga fungsi untuk saling sinergi ini terlihat tidak berjalan. Bagaimana tanggapan Pak Pugu? Baik, terima kasih Pak Sugeng. Jadi terima kasih sekali tambahnya dari Pak Andi tadi mengenai definisi pemimpin menurut Stephen R. Covey. Jadi masalah mendasar yang perlu dibahas agar pemimpin itu bisa menjadi seorang penyelaras adalah ego masing-masing. Jadi ini bisa kita lihat program para kepala daerah Surabaya Raya. Jadi beberapa waktu lalu ada salah satu media menampilkan program-program kepala daerah Surabaya, wali kota Surabaya, Bupati Sidoarjo, Bupati Gresik, di mana mereka saling bersinergi untuk bisa memajukan, untuk bisa bersinergi mengembangkan kota maupun kabupaten yang mereka pimpin. Jadi tidak saling tidak saling balapan. Jadi wis iki urusanku, urusanmu wis daerahmu dhewe kono. Padahal dari 3 kota ini saling berkaitan, baik itu industri, baik itu kependudukan, karena kan seperti yang sudah kita tahu, ada orang Surabaya kerjanya di Gresik, ada orang Sidoarjo kerja di Surabaya, ada orang Sidoarjo kerjanya juga di Gresik. Jadi karena dari dasar itulah 3 kepala daerah ini menghilangkan keegoannya, mereka bersinergi untuk bisa memajukan dan mengembangkan daerah masing-masing dengan cara bersinergi. Jadi menurut saya sih dari rasa egonya itu. Jadi ya harapan kita di mana para kepala-kepala ormas, para pemimpin ormas ini masing-masing punya prinsip dasar yang sama lah. Jadi bisa bersinergi untuk bersatu membangkitkan kepemimpinan umat seperti itu. Jadi masalah mendasarnya itu sih dari egonya itu sih. Jadi mereka harus benar-benar menghilangkan egonya agar bisa bersinergi. Menurut saya itu Pak, untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian mengenai pertanyaan kedua dari Pak Sugeng sendiri, bagaimana proses belajar seorang pemimpin apabila dia sudah berada di titik puncak. Ya kalau dari saya sih, kalau dia agar tidak berhenti belajarnya, kalau dia ke atas sudah mentok, ya dia belajarnya harus geser ke kanan atau ke kiri. Kalau perlu juga geser lagi ke bawah, karena itu tadi proses kaderisasi, meskipun dia di puncak,
tidak menutup kemungkinan dia harus tetap belajar. Entah itu belajar dari seorang tukang kebun, seorang office boy, seperti itu. Atau mungkin dia juga harus belajar di luar komunitasnya. Mungkin dia sebelumnya berada di komunitas tertentu, komunitas A, dia harus mencari ilmu yang baru di komunitas B, seperti itu. Jadi jalur belajarnya kalau sudah mentok ke atas ya bisa digeser lagi sih Pak. Seperti itu Pak, geser ke samping. Itu Pak Sugeng. Ya. Saya mau nambah sedikit Pak Sugeng. Ya, silakan. Ya, jadi saya memang setuju itu. Jadi pemimpin stop apapun harus belajar. Karena dunia ini tidak akan pernah selesai. Dunia ini masalahnya luar biasa. Jadi saya mengatakan Islam itu pasti memerintahkan kan, belajarlah sampai kita mati. Jadi tidak boleh berhenti. Jadi pemimpin top apapun dia harus belajar. Karena pasti ada yang kurang dalam dimensi kepemimpinannya itu. Keilmuannya mesti belum pernah sempurna itu. Kehidupan kita ini untuk mengerti dunia ini tidak akan pernah sempurna. Tentang kemana, dari mana kita belajarnya itu bisa bermacam-macam. Apalagi sekarang dengan adanya internet dan segalanya. Jadi itu saya kira pasti itu tidak boleh kita berhenti. Yang kedua tentang masalah yang tadi terkait dengan masalah umat Islam yang sedikit banyak tadi terkait dengan apa yang saya sampaikan dalam pengantar. Saya ingin ini saya kira faktual ya. Kita tidak boleh menjadi istilahnya pemimpi atau apa ya. Faktual saja. Yang disebut pemimpin itu pasti mempunyai otoritas lah. Otoritas formal. Dari sekecil pun mesti ada otoritas itu. Tidak boleh membuang otoritas itu. Bahwa dia diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan formal yang berlaku bagi yang dipimpin. Apakah itu level keluarga, apa itu level organisasi, apalagi dalam level yang lebih birokratis negeri. Nah, kewenangan ini yang saya bilang membuat seorang itu kemudian mempunyai legalitas, gitu. Legalitas untuk dia membuat kebijakan umum. Dan ini harus disadari betul. Nggak bisa kita, nggak perlulah jadi pemimpin formal. Cukup saya akan menjadi penasehat. Ya menasehati, tapi dia tidak punya otoritas. Nah, kalau kita bicara tentang level negara, pasti birokrasi itu diperlukan. Kalau rakyat dengan kebijakan yang dibuat oleh seorang birokrat, seorang pemimpin formal, itu pasti si pemimpin mempunyai otoritas dengan segala sumber dayanya dia untuk mensukseskan misi dia, target dia. Bahkan seperti yang kita sering dengan peribahasa itu, ya kan? Biar anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Ini jangan lupa. Kalau seorang pemimpin formal mempunyai target-target operasional dan dia mempunyai kemampuan yang terkoordinasi bagus, maka yang di bawah itu pasti tidak mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan koreksi yang langsung. Mau tidak mau target si pemimpin formal bisa tercapai itu. Kali bisa si anjing itu bukan hanya menggonggong, dia langsung bisa menerkam si penunggang kendaraan yang sedang berlalu itu. Jadi saya minta itu difahami sebagai suatu faktual. Di dalam Islam itu disebut sebagai sunatullah. Sunatullah itu adalah kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Allah terhadap sesuatu ciptaannya. Nah, ciptaan yang saya maksudkan di sini ada komunitas manusia. Komunitas manusia itu punya sunatullah. Kepemimpinan di dalam masyarakat yang plural itu sunatullah. Dan Islam mengajarkan supaya umat Islam
memimpin dunia pluralnya, memimpin formal. Jangan menjadi pemimpin informal sehingga tidak punya otoritas. Gak ada gunanya punya ide hebat, tapi tidak jalan karena dia tidak punya otoritas. Disinilah nilai daripada kepemimpinan. Bahkan Islam politik itu mengajarkan harus bekerja keras. Di Mekah itu pemimpin formalnya bukan Rasulullah, tapi orang musyrik. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa loh. Kurang apa ketakwaan Nabi dan sahabatnya di sana? Kurang apa hebatnya? Tapi tidak bisa mempunyai kemampuan apa-apa. Umat Islam terpuruk. Dihinakan kanan kiri, disudutkan kanan kiri, bahkan disiksa fisik kanan kiri. Nah, itu baru berubah setelah Islam menjadi pemimpin dunia formal. Nah, itu dengan piagam Madinah. Di Madinah itu Rasulullah dinyatakan sebagai pemimpin formal. Nah, itu dengan piagam Madinah itu. Dan orang saling salah dengan piagam Madinah itu, dianggapnya piagam Madinah itu adalah kesepakatan umum. Tidak. Kesepakatan Madinah itu adalah Muhammad bin Abdullah bagi orang kafir. Bagi orang Islam, Muhammad Rasulullah itu menjadi pemimpin formal dunia plural di Madinah. Sehingga tidak sembarangan orang bisa melanggar. Gitu. Dan di dalam Islam politik itu di situ intinya. Jadi tolong saya bilang ini difahami bahwa di dalam fakta sunatullah, pemimpin formal dengan otoritasnya formal itu sangat menentukan yang dipimpinnya. Kalau bangsa negara ya rakyatnya, bangsa perusahaan lah, karyawannya. Yang pertama itu. Terus yang kedua tadi saya kira juga menarik, bagaimana itu membuat suatu keselarasan dengan umat Islam yang begitu heterogen di Indonesia. Ya di dunia juga samalah, di Indonesia sajalah. Ada ormas, ada segala macam gitu. Nah, menurut saya sebetulnya kita harus berpikir juga praktikal ya. Kalau kita melihat ormas-ormas itu, mungkin punya kewenangan dia, kewenangan formas. Kewenangan ormas itu ya tetap yang namanya ormas adalah orientasinya beramal sosial. Beramal sosial yang bersifat yang tidak terkait dengan suatu yang kebijakan umum. Jadi apa misalnya mendirikan sekolah, mendirikan masjid, mendirikan pesantren, mendirikan yayasan yatim. Nah, itu. Rame-rame kalau ada musibah ikut membantu. Itu semua sosial. Dan kewenangannya ya hanya di situ. Gitu. Mungkin ada satu yang rada spesifik ya dalam ormas itu yang saya lihat, itu masalah ubudiyah ritual, personal. Cara sholatnya, cara puasanya, cara berdoanya, itu yang dikembangkan berbeda di dalam ormas-ormas sosial. Ormas-ormas, ormas, yayasan, LSM, yaitu kelompok-kelompok sosial. Dia tidak mempunyai kemampuan yang bersifat formal untuk membuat kebijakan itu. Mereka takluk itu. Takluk. Sering protes. Kadang tercapai, kadang tidak tercapai. Karena dia tidak punya kekuasaan formal. Dan itu tergantung pada si pemimpin formal. Saya berikan contoh yang paling mutakhir, yang paling menarik itu. Begitu ada SKB 3 menteri tentang masalah pakaian seragam tidak boleh mengacu kepada suatu ajaran agama tertentu. Protes, tapi tetap berjalan.
Dan kemudian akan ada sekolah yang mengatakan sesuai dengan SKB Menteri saya mewajibkan pakaian seragam, pakai topi seperti ini, nah, gitu. Lengannya pendek, gitu. Roknya di bawah lutut sedikit. Mereka yang mau di lutut, mau lengannya sampai di pergelangan tangan, mau memakai jilbab, pasti melanggar itu. Dan kasusnya sudah terjadi kan. Dan gak ada apa-apa. Ormas Islam mau apa? Tapi ada juga kebijakan lain yang sepertinya mempunyai power. Tapi saya bilang itu bisa semu itu. Saya berikan contoh misalnya ada keputusan presiden untuk membolehkan investasi asing membuat pabrik minuman keras di wilayah tertentu A, B, C, D. Nah, banyak ormas yang memprotes. Akhirnya presiden memutuskan untuk menarik keputusan presiden itu. Nah, tetap presiden kan mempunyai keputusan. Ormas itu bisa saja ya tadi itu nggak dituruti atau dituruti. Mengapa presiden bisa begitu? SKB 3 Menteri itu seperti itu. Itu Masya Allah, itu luar biasa itu Mas. Kemungkinannya. Salah satu kemungkinannya SKB 3 Menteri itu merupakan target final sudah tidak bisa dirubah. Sedangkan miras ini, ya itu bolehlah, tapi target sementara itu. Nanti akan dimunculkan lagi pada kesempatan yang berbeda. Yang punya otoritas siapa? Ya tetap pemimpin formal. Itu sebabnya pemimpin formal itu harus di tangan yang benar gitu. Dalam Islam itu jelaskan pemimpin formal itu mukmin. Orang yang berkualifikasi mukmin, yang mendalam itu kekhusyuannya, ketakutannya kepada Allah, dia pejuang Islam, dia juga mempunyai kemampuan intelektual yang bagus. Bukan asal orang yang beragama Islam. Karena bisa rusak itu. Karena asal beragama Islam itu bisa kualifikasinya bisa munafik, bisa pelanggar kemungkaran, pendosa dalam istilah yang lain. Bisa orangnya masih sedang belajar Islam, tidak banyak ngerti tentang Islam itu. Ini berbahaya. Tidak boleh orang yang berkualitas asal Islam itu menjadi pemimpin formal. Karena kalau dia menjadi pemimpin formal, dia kebijakannya itu kemudian tentu salah. Dan itu yang sering membuat celaka komunitas masyarakat plural itu. Islam itu diturunkan untuk menjadi pemimpin formal plural supaya kebijakannya dituntun wahyu dan sains sehingga kebijakannya membuat terjadinya keadilan, kesejahteraan manusia rakyatnya yang plural. Itu inti Islam. Jadi bukan untuk Islam saja itu. Islam itu untuk semua manusia, rahmatan lil alamin itu. Nah, jadi kembali kepada tadi bagaimana mengatasi sinergisme tentang ormas Islam yang begitu banyak, LSM dan macam-macam. Saya mengatakan begini, kita lihat saja ormas Islam, LSM, Yayasan Islam itu kemana sih fokusnya? Fokusnya paling-paling ke ritual. NU begini, Muhammadiyah begini, Persis begini, itu ritual. Atau fokusnya pada yang sosial. NU pesantren, Muhammadiyah sekolah, Dewan Dakwah di tempat terpencil. Tapi satu catatan, semua itu sosial. Nggak ada yang mempunyai orientasi untuk berkuasa secara formal, dengan legalitas formal. Jadi kalau untuk menyenergikan itu sebetulnya jelas. Mereka diajak untuk bersinergi, ya, bersama-sama
mempunyai pemimpin negeri struktural formal yang kualifikasinya mukmin. Kalau NU-nya setuju, Muhammadiyahnya setuju, ininya setuju, insya Allah jalan. Itu namanya sinergisme. Lupakanlah perbedaan urusan ritualnya, itu kan personal aja lah. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut, itu kan personal. Masing-masing minta ampun pada Allah, insya Allah Allah bisa membuat pengampunan. Itu menurut saya tidak menyangkut society yang plural. Dan ini menurut saya bisa selesai. Urusan personal silahkan. Yang satu orientasi sekolah, anak yatim, yang satu orientasi pondok pesantren, go on, silakan. Tapi jangan lupa waktu membuat pendidikan, jangan kurikulum yang tidak mempunyai visi kepemimpinan. Misalnya seperti itu. Nah, sinergismenya di mana? Ormas Islam, LSM Islam, Yayasan Islam dibersamakan untuk membuat bagaimana Indonesia dipimpin seorang presiden berkualifikasi mukmin, bukan asal orang Islam. Kalau semua sepakat, selesai. Itu namanya sinergisme di dalam kepemimpinan atau orientasi sinergisme dalam kepemimpinan. Jadi saya kira itu catatan saya tentang tadi bagaimana mensinergikan ormas-ormas LSM Islam itu. Walaupun mereka berbeda, di dalam ritual personal dan amal sosialnya, mereka harus punya orientasi yang sama. Yang susah itu adalah, saya mau mengatakan apa adanya, kalau ormas Islam itu tidak sama visi kepemimpinan formal strukturalnya. Itu yang kemudian merusak. Ormas A, ya sudah, karena orang ini baik sama saya, sering memberikan saya fasilitas, saya usul dia. Walaupun kualifikasi keislamannya sangat rendah. Ormas B, dia ketat ini. Saya tidak suka itu, karena dia tidak mempunyai visi keislaman yang benar. Nah itu, ormas pecah. Dan tidak akan mungkin bisa disatukan. Tidak akan mungkin bisa disatukan. Kecuali ada persaingan formal, masanya, fasilitasnya, dan disitulah pandainya orang-orang yang pesaing Islam itu di dalam bergerak itu di situ. Saya kira itu catatan mungkin untuk tadi pertanyaan, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan lah. Di dalam kita hidup bersama dalam kehidupan masyarakat plural terkait dengan kepemimpinan. Begitu Mas Adi, monggo silakan. Iya, terima kasih Ustadz Fuad dan Buku. Pak Andi Suwarko, barangkali dari jawaban yang sudah disampaikan, ada yang mau ditanggapi ulang atau seperti apa? Saya kira sudah cukup, Mas Moderator. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kami masih sekarang jam 11:04, masih dimungkinkan barangkali dari para peserta ada yang mau bertanya dari materi dan diskusi yang sudah berlanjut. Ini adalah kesempatan kita menyampaikan kondisi-kondisi yang ada tentang kepemimpinan secara umum dan secara khusus, karena kalau tadi dari pesan Ustadz Fuad adalah dan juga narasumber, kita bisa mengidentifikasi diri kita masing-masing sebenarnya. Apakah kita sudah bisa sebagai posisi pemimpin di lingkungan sekitar kita atau di keluarga kita? Mana poin-poin yang belum kita bisa laksanakan dan mana poin-poin yang belum kita ambil peran tersebut. Artinya sebenarnya kalau tadi Pak Hugo dia sudah mengambil peran di departemen beliau di perusahaan retail Korea, beliau sebagai manajernya, punya otoritas, membuat peraturan dan sebagainya di departemen beliau. Nah, teman-teman tentunya juga bisa mengambil peran di posisi masing-masing, tadi RT, tadi RW, tadi desa, tadi sekolah. Nah, silakan teman-teman bisa share atau mungkin bertanya pada kesempatan saat ini. Kami buka kesempatannya, silakan.
Turun sewu, jadi selesai sebelum zuhur, Mas. Jadi maksimum 11.30. Maksimum Ya 11.30. Ustaz. Kalau kurang nggak apa-apa, tapi jangan lebih gitu. Ya Ustaz. Silakan para peserta webinar pada ada yang angkat tangan. Yang persilakan Ibu Cynthia Yandari. Monggo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah menanggapi apa yang disampaikan sama Bapak tadi tentang pengambil keputusan. Jadi lebih baik kita seorang pemimpin itu, kalau tidak salah saya mendengarnya, kalau lebih baik seorang pemimpin itu mengambil keputusan yang buruk dibandingkan tidak mengambil keputusan sama sekali. Pertanyaan saya, jika seorang pemimpin itu mengambil keputusan yang mungkin setelahnya menjadi yang banyak ditentang oleh para orang lain, apakah hal yang harus dilakukan oleh pemimpin? Apakah sedangkan tidak semua orang itu tahu bagaimana kondisi atau situasi yang harus ditangani oleh pemimpin jika keputusan tersebut, apa yang harusnya dilakukan oleh pemimpin? Terima kasih. Bisa dijawab. Terima kasih Ibu Cynthia Yandari. Pak Puguh mungkin bisa langsung memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Pak Puguh, kami persilakan. Ya, menanggapi mengenai hal itu, seorang pemimpin kan itu dia memiliki karakter yang visioner. Jadi terkadang tim-tim yang di bawahnya itu kan tidak mengetahui apa yang terjadi di hadapan mereka, di mana kadang ada suatu posisi memang hanya seorang leader yang paham halangannya di depan itu seperti apa. Jadi kalau toh memang tidak ada pilihan lain, ya mau tidak mau yang dijalankan pilihan tersebut gitu loh. Meskipun banyak yang menentang. Makanya salah satu kemampuan dari pemimpin itu juga dia harus bisa share masalah yang terjadi. Seperti itu sih. Seperti itu Pak Sugeng. Ya, artinya pemimpin harus siap ambil risiko itu ya. Misalkan kalau beliau mengambil keputusan kemudian yang dipimpinnya merasa ini kurang sesuai dan mendapat banyak istilahnya pertentangan, kalau pemimpin merasa yakin dia tetap harus jalan gitu ya Pak Puguh ya. Betul Pak Sugeng, seperti itu. Karena seorang pemimpin juga nggak asal bikin keputusan yang ngawur kan. Jadi pasti dia sudah ada pertimbangan dari berbagai macam sisi. Kalau Pak Puguh sendiri selama memimpin perusahaan di retail Korea pernah mengalami hal yang sama nggak, kasus seperti itu Pak? Mungkin barangkali sebagai referensi dari teman-teman itu. Kalau saya kan levelnya kan bukan salah satu top manajemen, jadi saya levelnya kan masih middle manager. Jadinya keputusan yang saya buat itu masih tingkat level kesulitannya itu masih berada dalam jangkauan saya, jadi nggak sampai ke atasan saya. Jadi kalau misalnya memang apa yang saya jalankan, apa yang saya keluarkan itu ya sudah, mau tidak mau tim yang di bawah harus bergerak seperti itu Pak. Iya. Beda lagi kalau ternyata di tengah jalan baru ada mereka punya data yang data pendukung untuk bisa mendapatkan alternatif keputusan yang lain, seperti itu Pak. Bu Cynthia, barangkali ada tanggapan dari jawaban yang sudah diberikan, atau mungkin Bu Cynthia pernah mengalami kasusistik seperti itu mungkin barangkali. Terima kasih atas jawabannya. Untuk
kondisi seperti itu belum pernah. Jadi saya mau bertanya dulu kalau misalkan nanti sewaktu-waktu saya berada di posisi tersebut, saya bisa pelajaran dari hari ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Cynthia atas pertanyaannya. Kalau tadi saya merujuk yang tadi disampaikan Pak Andi Suwarko tadi, memang pemimpin visioner, artinya beliau diharapkan siapa pemimpinnya, kalau dia memiliki posisi itu, dia harus apa yang dia lihat dia bisa sampaikan kepada para pengikutnya, sehingga pengikutnya bisa memahami seperti itu. Dipersilakan yang lainnya yang mau bertanya, atau mungkin ada tambahan dari Ustadz Fuad tentang pertanyaan Bu Cynthia tadi. Ya, sedikit kalau ada kesempatan. Jadi begini, menurut saya setiap pemimpin itu punya kewajiban buat keputusan. Itu bagian dari pekerjaan pemimpin lah. Jadi ya memang harus membuat keputusan kalau ada masalah. Jangan sampai pemimpin tidak membuat keputusan kalau ada suatu masalah, atau tidak membuat kebijakan kalau dia harusnya membuat kebijakan. Nanti bisa rusak itu yang dipimpin itu. Bisa seenak mereka sendiri gitu. Apa di mana sajalah, di keluarga juga berlaku itu. Nah, jadi memang keputusan itu harus dibuat. Nah, sekarang tadi pertanyaannya, kalau keputusannya itu tidak baik, buruk, nah itu otomatis tergantung yang dipimpin. Tergantung reaksi mereka bagaimana. Bisa ada dua, walaupun kebijakan itu buruk, tetap jalan karena ada pressure dari formalisasi dia formal sebagai pemimpin. Jadi itu resiko orang kalau mempunyai pemimpin yang buruk, mempunyai kebijakan yang buruk, society yang pluralnya itu juga rusak. Sebaliknya, kalau society itu, ini yang sering istilah kerennya itu civil society. Civil society itu kuat, ya bisa saja itu mengganti pemimpin yang tidak bagus itu. Jadi dunia ini muter-muternya di situ, Mas. Muter-muternya di situ. Tapi saya kira itu benar itu yang tadi disebutkan oleh Pak Buko itu, bahwa memang dia pemimpin, kalau pemimpin dia harus buat keputusan, membuat kebijakan. Kalau tadi Pak Buko menyampaikan dia sedang sebagai middle manager, otomatis atasannya itu mempunyai otoritas lebih. Menteri misalnya, atasannya presiden. Menterinya salah, presiden ngoreksi lah. Kecuali kalau memang menterinya berbuat apa, presidennya setuju, jalan itu. Sehingga Pak Buko membuat kebijakan yang salah mengenai perusahaannya, karyawannya, pengangkatan SDM yang itu, dan itu si hire manajernya itu setuju, ya oke jalan itu apa yang diputuskan oleh Pak Buko. Itu menurut saya jenjang kepemimpinan itu bisa dilihat. Apakah sesuatu itu semu, apakah sesuatu itu real. Nah, kita harus di dalam Islam itu diajarkan itu, Mas. Kita harus konkret lah hidup ini. Harus konkret. Jangan sampai kita menjelaskan segala sesuatu yang menjadi ruwet, enggak. Jadi saya setuju tadi sampaikan Pak Buko, ya pemimpin harus membuat keputusan, harus membuat kebijakan tentang hire manajernya itu urusan hire manager itu. Apakah melihat anak buahnya itu benar atau tidak? Kalau tidak benar, membawa kerusakan, ya diketok itu, di-delete itu. Tapi yang tadi saya katakan sangat jarang kalau kemudian yang namanya civil society itu bisa mengatasi begitu saja decision yang dibuat oleh pemimpin. Karena apa? Itu merupakan suatu power yang tidak mudah, karena si pemimpin mempunyai juga kapasitas, kemampuan, resources yang luar biasa. Mungkin itu catatan saya tentang masalah bahwa kalau pemimpin itu membuat kebijakan yang salah, ya rusaklah society, rusak sudah, ya kan? Ini yang saya nyatakan, karena itu Islam sungguh menekankan jangan sembarangan memilih pemimpin. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Yang namanya pemimpin kamu itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang beriman. Bukan walladzina muslimu, bukan.
Pada surat Al-Imran firman-Nya lain. La yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan sampai kamu orang-orang Islam yang mengaku Islam memimpin orang lain, memilih orang lain menjadi pemimpin. Bahkan Allah mau mengancam itu. Fama yaf'al dzalika, bila itu berlaku maka Allah sama sekali tidak akan memberikan rahmat pada kamu. Allah lepas tangan dari perbuatan kamu. La yattakhidul mu'minunal kafirina awliya min dunil mu'min. Fama yaf'al dzalika falaisa minallahi fi syai'in. Allah tidak mau tahu lagi terhadap kamu. Falaisa minallahi fi syai'in. Itu saya kira Ali Imran ayat ke-28. Falaisa minallahi fi syai'in. Sungguh itu. Aku tidak akan lagi mau ngurus kamu. Saya kira itu suatu tantangan, suatu ancaman besar itu. Suatu kemurkaan besar. Falaisa minallahi fi syai'in. Falaisa minallahi fi syai'in. Ya, saya kira itu tambahan saya. Monggo silakan. Ya, terima kasih Ustadz Fuad atas tambahannya. Para peserta webinar yang dirahmati Allah, sekarang sudah 11.16. Kiranya kita bisa mendapatkan dari materi yang disampaikan Pak Pugu tadi, intisarinya terhadap apa yang kita bisa perankan di lingkungan kita masing-masing. Masing-masing kita adalah seorang pemimpin, bahkan seorang wanita, semuanya adalah pemimpin, minimal terhadap dirinya sendiri. Dirinya sendiri ketika memilih seorang pemimpin itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Indonesia, NKRI masih mengikuti sistem demokrasi dalam pemilihan kepemimpinan, maka setiap kita bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita pimpin. Yang disampaikan oleh Ustaz Fuad tadi adalah civil society akan menerima dampak dari kesalahan memilih seorang pemimpin, yang itu juga akan kembali kepada kita sendiri. Maka setiap hari, setiap kesempatan, bagaimana kita kemudian bisa memilih seorang pemimpin, tentunya parameter keimanan itu bisa kita lihat dari sisi perjuangan beliau, aktivitas beliau, peran beliau terhadap umat seperti apa. Tidak hanya sekedar ritual, tapi juga hal-hal yang lain terhadap jihad, perjuangan, dan sebagainya. Sebagai penutup, mungkin ada closing statement dari Pak Pugu sebelum nanti langsung dilanjutkan closing statement dari Pak Fuad Amsyari. Kepada Pak Pugu, Pak Fuad, silakan. Ya, kalau dari saya, kalau kita jadi pemimpin, jalankan tugas kita sesuai dengan SOP, baik itu versi dunia maupun versi akhirat. Seperti itu sih, Pak. Ya, seperti itu Pak Pugu. Ya. Ya, terima kasih. SOP dunia berarti peraturan kerjaan ya, secara SOP akhirat berarti Al-Quran dan Sunnah. Ustaz Fuad dan sains gitu ya tentunya. Monggo Ustaz Fuad, mungkin sebagai closing statement di acara webinar pada siang hari. Ya, saya memberikan apresiasi kepada Pak Pugu ini, luar biasa, bagus itu. Itu panduan-panduan yang sangat mudah. Juga pada pembicara yang lain, Pak Andi, Mbak itu siapa? Mbak siapa? Tadi Cynthia. Ya, Cynthia itu menggugah kita itu. Dan kita harusnya begini terus, Saudara. Terus belajar, menambah wawasan kita. Kemudian kita ngerti tujuan kita hidup itu untuk apa. Dan kemudian mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya selamat hidup kita, dunia dan akhirat. Saya kira ini catatan saya. Dan mari terus belajar, mudah-mudahan SIP masih bisa menayangkan terus kiat-kiat kepemimpinan yang berbasis pada wahyu dan sains teknologi. Selamat belajar bagi kita semua. Selamat melangkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ustadz Fuad Amsyari dan Pak Pugu. Teman-teman sekalian peserta webinar yang saya hormati dan dirahmati Allah. Rekaman video ini bisa Bapak Ibu sekalian dapatkan di channel Syarikat Islam Politik di YouTube. Dan kita berharap untuk sama-sama saling berdakwah, mendapatkan informasi ini, dan kita akan mendapatkan materi-materi keberlanjutan dari
acara seperti ini, untuk wawasan kepemimpinan, karena ini adalah sebuah acara yang dinantikan oleh umat sebenarnya. Kapan kepemimpinan Islam bisa tumbuh bersama-sama. Saya sebagai moderator dan pembawa acara pada siang hari ini, Adi Sugeng pribadi, mohon maaf bila ada khilaf. Sampai ketemu di acara webinar selanjutnya. Saya akhiri, bersama-sama kita ucapkan istighfar dan doa kafatul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.